Proses pencernaan makanan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, makanan yang akan dimakan itu diolah melalui mulut. Nah, mulut ini sebagai organ pencernaan merupakan jalan masuk makanan dan minuman. Nah, di dalam mulut itu, makanan akan dilumat oleh gigi dan dibasahi oleh air liur supaya lebih mudah ditelan. Nah, setelah lembut, makanan akan didorong oleh lidah untuk masuk ke tenggorokan guna diproses lebih lanjut menuju kerongkongan, yaitu organ saluran pencernaan yang berupa tabung otot. 5-6 detik, makanan akan didorong menuju ke lambung. Fungsinya membawa makanan dan cairan untuk mulut ke bagian lambung. Lambung adalah organ otot yang terletak di sisi kiri perut bagian atas. Lambung menerima makanan dari kerongkongan. Saat makanan mencapai ujung kerongkongan, ia memasuki perut melalui katup otot yang disebut katup kerongkongan bawah. Lambung mengeluarkan asam dan enzim yang mencerna makanan. Fungsi-fungsi lambung yang pertama mengolah makanan, kemudian menyimpan makanan, memilih zat yang berbahaya, dan yang terakhir menyerap zat yang baik untuk tubuh. Selanjutnya bagian-bagian lambung. Di dalam lambung ada yang namanya otot sphincter atas untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke kerongkongan. Ada pundus berbentuk seperti kubah, letaknya di atas badan lambung. Kardiak, bagian lambung yang berhubungan dengan esofagus. Kemudian otot sphincter bawah untuk mencegah makanan dari lambung sembarangan masuk ke usus halus. Kemudian ada pilotus, terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Setelah proses pencernaan lambung, setelah masuk melalui mulut kita dan disalurkan melalui kerongkongan, lambung bekerja dengan mengeluarkan enzim dan mengaduk makanan dengan gerakan otot lambung sehingga makanan dapat tercerna dengan baik. Berikutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, proses pencernaan dalam usus halus ini ialah setelah masuk ke dalam lambung, ia akan disalurkan ke dalam usus halus dan menjadi partikel-partikel kecil berbentuk seperti pasta, lalu setelah ke usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar merupakan salah satu bagian dalam sistem pencernaan manusia. Organ ini dikenal dengan perannya dalam proses pencernaan makanan. Nah, di sini ada bagian-bagian usus besar. Yang pertama, transverse kolon atau disebut dengan kolon melintang. Kolon transversium berarti usus besar yang melintang horizontal dari kanan ke kiri. Bagian yang lokasinya membentang dari sisi kanan ke kiri perut ini masih terhubung langsung dengan kolon ascendens. Yang kedua, ascending kolon atau disebut dengan usus besar naik. Kolon ascendens merupakan bagian paling besar dari usus besar, terletak di dasar perut kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Yang ketiga, descending colon atau disebut dengan kolon menurun. Setelah makanan melewati kolon transversium, maka akan diteruskan ke kolon descendens yang letaknya di sisi perut sebelah kiri. Kolon ini bertugas menampung
fase sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Yang keempat, kolon sigmoid. Bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum, terletak di bawah kolon descendens, berbentuk seperti huruf S. Kolon sigmoid yakni kolon yang memadatkan tinja sebelum dikeluarkan dari usus besar. Dan yang terakhir adalah sekum. Sekum adalah bagian usus besar berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil, ileum, dengan usus besar. Sisa makanan dari usus kecil yang masuk ke dalam sekum umumnya masih berbentuk bubur cair. Pada bagian organ usus besar ini terjadi penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari cime. Berikutnya yaitu anus. Anus merupakan lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Fungsi anus adalah sistem pencernaan sangat penting karena ini menjadi jalan keluarnya fase dari tubuh. Organ ini terletak di bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Garis anorektal memisahkan anus dari rektum. Di sekitaran anus ada jaringan keras bernama fascia. Jaringan ini mengelilingi anus dan menempel ke struktur di dekatnya. Selain itu, ada juga otot melingkar bernama shifter ani eksternal yang membentuk dinding anus, menahannya agar tetap tertutup. Kelenjar melepaskan cairan ke dalam anus untuk menjaga permukaannya tetap lembab.